Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, awalan hayya bina nashkuru ilallah alladzi qad ata'ana ni'aman qasiratan hatta nastati an nahtuba fi hadzal yawm. Wasaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min zamanil jahiliyah ila zamanil islam ya hadza. Sivitas Akademika MAN 1 Semarang dan segenap Bapak Ibu guru, semua murid kelas 10 sampai kelas 12 MAN 1 Semarang, dan semua pemirsa daily lecture yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita selalu ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan kita berbagai nikmat sehat, nikmat, sehingga pada kesempatan pagi ini kita semua masih dapat menyimak di daily lecture ini. Kedua, salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Dan berkat Rasulullah kita bisa berpuasa, kita bisa beribadah, kita bisa bermuamalah sampai di zaman yang sudah dikatakan globalisasi ini, di tahun 2022 ini. Bahkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW masih bisa kita nikmati sampai saat ini. Itu semua berkat kegigihan para ulama, berkat kegigihan para waliullah yang dengan semangatnya untuk mendakwahkan Islam sehingga bisa sampai saat ini dan masih terjaga orisinalitasnya. Kenapa masih terjaga orisinalitasnya? Karena di dalam ilmu hadis sendiri itu ada yang namanya rijalul hadis. Syarat-syarat menjadi rijalul hadis itu adalah salah satunya adil, orang yang bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kemudian ada yang dikatakan dobit, yaitu orang yang sangat kuat hafalannya. Nah, karena orang yang kuat hafalannya itu menjadi penting bagi kita, apalagi kita sebagai sivitas akademika, orang yang berada di jalur pendidikan, di sekolahan, di kampus, di pondok pesantren. Dan tema saat ini itu adalah menghindari musibah. Salah satu musibah terbesar bagi kita sebagai orang yang terpelajar itu adalah kehilangan hafalan kita. Bahkan dulu Imam Syafi'i itu pernah mengadu kepada Waqi'. Syakautu ila waqi'in an su'al hifdi. Syakautu ila waqi'in su'a hifdin. Aku mengadukan kepada Waqi' tentang kejelekan hafalanku. Kemudian diberitahu, fa arsyadani ila tarkil ma'ashi, lalu menunjukkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa ahbarani bi annal ilma nurun, dan mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berlaku maksiat. Nah, di sini bisa kita ambil ibrohnya, bahwasanya kita sebagai pelajar, sebagai orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan keilmuan, itu kita bisa menjaga ilmu kita itu yaitu dengan berbuat baik, dengan tidak melakukan maksiat, atau kata lain yaitu selalu amar ma'ruf nahi mungkar, agar hafalan kita terjaga, ilmu kita juga tidak mudah hilang, tidak mudah lupa akan apa yang kita pelajari. Kenapa amar ma'ruf nahi mungkar itu sangat penting?
Karena dalam firman Allah sendiri di situ dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kalian kepada Tuhanmu dengan baik dan bantahlah dengan baik juga. Jadi tugas kita sebagai orang yang terpelajar yaitu mendakwahkan atau mengajarkan keilmuan itu dengan baik. Dan ketika ada orang yang salah, kita melarainya itu juga dengan perkataan yang baik juga. Tidak dengan memusuhi atau memeranginya. Tapi kita dekati dengan pendekatan yang baik juga. Kenapa harus menggunakan metode yang baik? Karena kita itu manusia. Manusia itu sebagai makhluk yang sempurna, sebagai khalifah di muka bumi ini. Bahkan sempat terjadi perdebatan antara malaikat dan Allah. Dalam surat Al-Baqarah di situ ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu adja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, di situ terjadi dialog antara malaikat dan Allah. Ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi? Padahal manusia itu sering berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Kemudian Allah menjawabnya dengan sesungguhnya aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui. Dan semua itu sudah menjadi kehendak Allah. Dan kenapa tujuan manusia itu dijadikan khalifah di muka bumi ini itu adalah untuk menjadikan perlindungan bagi umat dan menjaga kelestarian alam. Jadi ekosistem di dalam bumi kita itu selalu terjaga ketika kita menjadi seorang khalifah. Jadi porsi kita sebagai umat muslim selain menjalankan semua syariat agama, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya kita jauhi juga. Itu juga kita harus menjaga hubungan kita dengan sesama, dengan manusia, hablum minan nas. Kemudian kita juga menjaga hubungan kita dengan alam sekitar atau hablum minal alam. Dan yang paling penting kita menjaga hubungan kita secara vertikal, yaitu kepada Allah, hablum minallah. Nah, ketika kita dapat menjauhi maksiat, kita selalu melakukan kebaikan, itu adalah trik dan tipsnya untuk kita sebagai umat Rasulullah dalam menghindari sebuah musibah. Karena sejatinya sebuah musibah yang datang kepada kita itu merupakan takdir. Dan hanya berlaku baik itu yang bisa mengubah takdir kita. Mungkin takdirnya masih sama ketika seseorang ditakdirkan untuk terpleset hari ini di samping gedung A misalnya seperti itu. Tapi ketika terpleset, oh ternyata di sampingnya ada orang yang menolong dan terplesetnya tidak sampai menyakiti tubuhnya. Nah, itulah perlindungan dari Allah. Jadi mungkin musibah kita tetap dapat kepleset itu karena kita ditakdirkan untuk kepleset hari ini. Tapi di sisi lain karena perilaku kita baik, karena kita selalu menghindari maksiat, dan di situ terplesetnya kita dikuatkan. Kita tidak sampai terluka, kita ditolong oleh banyak orang, dan tidak sampai membuat badan kita menjadi sakit. Jadi yang perlu kita garis bawahi di 10 hari terakhir ini, kita sudah memasuki Ramadan yang ke 10 hari terakhir. Maka sudah sepantasnya kalau kita harus selalu bermuhasabah. Apa sih yang sehendaknya kita lakukan hari ini? Kebaikan apa yang masih harus kita perbaiki terus, masih harus kita tingkatkan terus agar kebaikan itu tidak semakin hilang tapi semakin bertambah.
Kemudian maksiat apa yang sudah kita tinggalkan, atau masih sulit untuk kita tinggalkan, kita berangsur-angsur untuk meninggalkannya. Untuk selalu berusaha amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu mungkin tips dan trik dari saya dalam menghadapi atau menghindari sebuah musibah, yaitu dengan selalu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kuncinya ada di situ. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada daily lecture hari ini. Salam sehat. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah dan kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wallahu alam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.